Halo teman-teman, ketemu lagi di video gue. Apa kabar? Ya, jadi setelah berangan-angan segitu lama, kalau gue pengen ganti lampu LED, akhirnya kesampaian juga nih. Kenapa gue pengen ganti lampu LED? Karena biar lebih kekinian aja sih, biar lebih estetik aja gitu, warnanya putih. Karena sebelumnya kan warnanya kuning ya. Kayaknya akan lebih keren kalau misalnya pakai lampu warna putih gitu. Nah, tapi masalahnya Yaris gue ini Yaris yang tipe E ya. Jadi lampu depannya itu batoknya belum pakai proyektor, dia masih pakai reflektor biasa gitu. Nah, terus kata orang-orang lampu yang masih pakai reflektor dikasih bohlam LED itu katanya cahayanya sinarnya kemana-mana gitu, bikin silau katanya. Terus gue pilihnya kenapa LED nggak HID gitu, karena LED itu gampang, karena dia plug and play ya, tinggal cabut, colok LED-nya, pasang gitu, selesai. Kalau HID itu kan dia susah ya, repot, mesti ke tukang gitu. Terus LED itu dia biasanya wattnya kecil, tapi terangnya maksimal, jadi lebih hemat energi juga. Dan bohlam LED yang akan gue pakai itu adalah merek Trivision gitu. Nah, jadi tanpa lama-lama kita langsung ganti aja lampu bohlamnya, yuk. Oke, sekarang kita langsung ganti aja bohlam lampunya ya, jadi LED. Sebenarnya gampang loh. Itu kita tinggal cabut aja, terus masukin LED-nya, selesai. Si Yaris Lele ini lampunya ada di bawah besi ini ya. Jadi mesti agak ngerogoh ke dalam. Yang pertama kali kita lakukan itu kita cabut colokannya dari soketnya nih. Nah, oke, udah kecabut, kita taruh sini dulu. Nah, berikutnya kita cabut karet penutup yang biar air nggak masuk ini. Nah, ini udah kita cabut. Berikutnya lampu bohlam halogennya tuh dia ada penjepitnya ya. Itu kayak semacam kawat gitu, kita harus dorong dulu. Nah, ini udah kebuka. Ya, ini lampu halogennya. Kalau lampu halogennya masih mau dipakai lagi, jangan pernah dipegang dinding kacanya ini nih. Karena katanya kalau dipegang, tangan kita itu, tangan manusia itu ada minyaknya. Jadi kalau misalnya minyaknya kena ke kaca ini, nanti umur kacanya jadi pendek katanya. Oke, sekarang gue udah pegang nih LED-nya, ini merek Trivision ya. Bentuknya kayak gini nih dia lampunya. Terus di bawahnya dia ada ini nih, ada kipasnya, dan ini di bagian heatsink namanya ya. Terus ini kabelnya dia bukan kabel tipis gitu, ini kabel yang kayak setrikaan gitu loh, yang kuat. Terus dia juga ada colokan di sini buat hubungin ke driver. Nah, di colokannya juga ada penguncinya ya, jadi biar nggak lepas-lepas. Oke, udah kencang. Terus di bagian sini dia ada driver. Si driver ini tugasnya buat ngatur arus tegangan listrik yang lewat nih. Dan dia sebagai pengaman juga sih. Oke, pertama kita cabut dulu rumahnya ini ya. Nah, ini nanti kita taruh di dalam. Dan dia posisinya biasanya begini ya, ngadep itu begini. Jadi yang besi yang dua di bawah sini tuh biasanya ada di bawah, yang satu ini ada di atas. Bentuknya kayak Y kebalik gitu. Dijepit sama kawat yang tadi tuh, kawat penjepit. Oke, sekarang kita langsung pasang aja si LED-nya ini. Dia ngadepnya tuh begini ya bentuknya, jadi vertikal gitu. Dan ini kita taruh ke si karetnya dulu nih. Jadi caranya begini, kita masukin. Nah, pasin begini. Terus kita masukin deh ke batak yang tadi kita udah pasang tuh, sampai dia cetek gitu. Nah, oke. Nah, kalau udah masuk, karetnya juga udah kepasang. Oke, sekarang kita colok ke soketnya. Nah, untung ini dia colokan soketnya udah sama kayak bawaan ya, jadi kita nggak usah pakai adapter atau macam-macam gitu. Berikutnya, si drivernya ini kita harus taruh di bagian mana gitu, tapi harus diikat sama kabel tis. Jadi jangan sampai dia goyang-goyang, geletak-geletak gitu pas kita lagi jalan. Oke, sekarang udah kepasang, drivernya juga udah dijepit di bagian bawah sini. Nah, terus sekarang kita cobain ya lampunya kayak gimana. Oke, udah nyala ya, berarti sekarang kita ganti lagi lampu yang sebelahnya. Tapi caranya sama, jadi gue fast forward aja ya.
Oke, sekarang kita jadi udah ganti lampu nih. Dan ternyata gue udah nyoba ya, selama kurang lebih kira-kira semingguan lah gitu. Dan ternyata gue cukup puas sama lampu LED Trivision ini. Jadi kalau misalnya lampu reflektor itu dipakein LED itu terkenal sama lampunya yang buyar kemana-mana gitu ya, jadi silau ya. Nah, bedanya si Trivision ini dia lampunya tuh fokus gitu, jelas. Dan beam patternnya juga bagus, jadi nggak menyilaukan pengemudi lain gitu. Nah, terus kalau dilihat dari depan itu dia kelihatan lebih mewah ya. Karena ini gue pakai yang 6000K, jadi warnanya kalau 5000 itu kan putih, 6000 itu agak kebiru-biruan dikit sebenarnya, tapi masih banyakan putihnya gitu. Jadi kelihatan kayak OEM mobil-mobil mewah gitu. Memang lampu kecil gue masih warna kuning tuh, ngeganggu juga sih lumayan. Nanti deh lampu kecilnya gue ganti jadi warna putih juga biar serasi gitu ya. Nah, terus sekarang kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawabnya ya. Jadi karena gue kemarin beberapa minggu yang lalu tuh gue udah ngepost kalau gue mau ganti lampu, terus udah banyak yang komen. Kita ambil pertanyaan dari situ aja. Nih, pertanyaannya juga udah banyak. Pertama, dari FRDS 69. Bang, LED itu wajib pakai proyektor biar fokus atau pakai reflektor biasa juga aman katanya. Nah, jadi LED memang akan lebih baik kalau misalnya pakai proyektor, karena biar cahayanya tuh sinarnya lebih fokus dan lebih terarah gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam kasus yang gue pakai ini, si Trivision, dia itu fokusnya udah bagus meskipun pakai reflektor gitu. Jadi cahayanya tuh nggak kemana-mana, jelas gitu ya. Terus berikutnya dari MB Hapsi, kenapa nggak custom headlight sekalian? Kapan-kapan pengen juga sih, tapi sekarang masih pengen yang OEM look gitu loh, yang masih orisinil. Oke, berikutnya ya, dari Andi Kriswantoro. Katanya kalau ganti ke LED tanpa pakai proyektor, hasil cahaya kurang tebel dan jadi kurang terang. Bener nggak bang? Kalau kurang terang sih enggak. Sebenarnya kalau pakai batok yang proyektor itu sebenarnya lebih nggak terang dibandingin sama reflektor. Karena kalau misalnya pakai proyektor itu kan cahayanya harus ngelewatin lensa dulu ya. Jadi ada yang berkurang di situ. Kalau misalnya si reflektor kan bohlamnya nyala, tuh langsung dipantulin sama ini, sama bowl-nya itu, sama reflektor yang kayak mangkok itu langsung gitu. Jadi makanya banyak orang yang bilang juga kalau pakai reflektor itu lebih silau, karena memang lebih terang dan arahnya nggak bisa diatur serapi proyektor gitu. Terus berikutnya dari Garage Story ID, lebih terang HID atau LED untuk lampu depan? Kalau ngomongin terang itu sebenarnya HID sih, dan HID juga pilihan warnanya lebih banyak ya. Bisa sampai biru, dia xenon soalnya. Nah, tapi HID itu kelemahannya dia sinarnya itu dia panas. Jadi dia kayak halogen karena dia masih pakai gas gitu ya. Jadi lama-kelamaan ya batok lampunya itu, mikanya atau kacanya tuh bisa rusak, bisa menguning, bisa antara ada yang retak, ada garis-garis gitu ya. Udah gitu, kalau HID pasangnya susah gitu. Meskipun memang lebih terang HID sih. Terus berikutnya dari Damara Atalah, dipasang di proyektor headlamp bisa nggak bang? Bisa banget, justru disaraninnya itu pakai proyektor gitu. Nah, terus berikutnya dari Badakuguh, tes saat hujan kabut di puncak bang. Nanti deh kita coba kapan-kapan ke puncak ya. Kalau sekarang gue belum sempet sih. Tapi kalau di spesifikasi dia tuh punya namanya Lux Technology. Jadi katanya sih kalau nembus kabut itu nggak masalah katanya, tetap bisa kelihatan gitu. Terus berikutnya dari David Agung 89. Harganya berapa watt dan lumens per bulbnya berapa? Oke, harganya itu karena gue pakai Trivision yang premium, itu harganya 2.100.000. Jadi dia tuh ada 3 kelas ya, ada Trivision yang basic, yang paling bawah, essential, sama premium. Yang gue pakai yang premium. Terus berapa watt? Untuk yang premium ini dia 36 watt. Dan lumens per bulbnya berapa? Lumens per bulbnya itu kalau di spek itu 6.000-an per set. Terus berikutnya dari Farel Rashidi. Nah, kalau lebih terang kan berarti lebih panas tuh. Nah, itu ngerusak mika lampunya sendiri nggak? Jadi retak atau menguning gitu, bahkan jadi buram gitu nggak katanya. Ya, lampu LED memang lebih terang daripada lampu halogen biasa gitu. Tapi kalau lampu LED itu cahayanya dia nggak panas. Dia panasnya di badannya, di bodinya. Bodinya itu panas. Nah, jadi dia nggak ngerusak mika atau kaca lampunya gitu. Terus berikutnya dari Civic Usheim 17. Apakah lampu LED benar-benar butuh kipas di baliknya? Nah, akan lebih baik kalau ada. Jadi kalau kayak si Trivision ini dia ada ya, ada kipasnya di belakang lampunya.
Karena dia kan badannya tuh panas tuh, jadi dia perlu pendinginan lebih, jadi perlu ada kipas sama heatsinknya tuh dia, ya supaya menyeimbangkan temperaturnya dan nggak cepat rusak juga gitu. Terus kita lanjut, ada Dodi Septiawan. Apa yang harus atau perlu diperhatikan sebelum ganti lampu bohlam standar ke LED Bang Gret katanya. Nah, jadi kita harus pastiin dulu tipenya tuh sama. Jadi kayak misalnya Yaris ini tuh dia pakai lampu tipenya H4. Jadi gantinya juga nanti mesti H4 lagi gitu ya. Nah, terus kalau mau pakai LED-nya juga kalian harus cek dulu tuh. Kalau bisa ada alat demonya, cobain alat demonya dulu. Cobain yang fokusnya bagus. Karena memang LED itu kalau misalnya dipakai ke reflektor itu terkenal lampunya yang buyar. Jadi harus cari yang titik fokusnya bagus gitu. Oh ya, nah kalau misalnya gua itu nyari yang ada jaminannya juga. Jadi kalau misalnya si Trivision ini yang premium dia jaminannya 2 tahun gitu ya. Kalau yang essential sama basic itu 1 tahun nggak salah. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu untuk orang atau pengendara mobil di depan ganggu nggak, Bang? Apakah cahaya akan kemana-mana atau tidak fokus setelah diganti LED? Nah, jadi kayak yang gue bilang tadi, fokusnya itu dia bagus. Jadi dia tuh sebenarnya nggak mencar kemana-mana gitu. Meskipun memang lebih bagus kalau hasil kita pakai batok proyektor gitu ya. Dia memang terang, tapi dia nggak ganggu pengemudi lain gitu. Tapi sebelumnya itu kita harus atur dulu setting ya. Tinggi rendahnya si reflektornya itu tuh. Kalau misalnya kalian nggak tahu cara ngaturnya, itu ada di bagian belakang batok. Terus itu ada dua buah puteran gitu ya. Warnanya biasanya silver gitu. Yang atas itu biasanya lampu kecil, yang bawah itu yang lampu gedenya. Jadi bagian situ diputer. Oh ya, sedikit tambahan, posisi cut off lampu mobil yang benar itu, posisi pengemudi lebih rendah dari posisi penumpang. Karena di Indonesia kita mengemudi di sebelah kanan, jadi yang benar itu seperti ini. Supaya tidak menyilaukan pengendara dari arah berlawanan dan dapat menyorot papan penunjuk arah yang biasanya ada di kiri jadi lebih baik. Terus, ini terakhir ya, dari Hanin Dito Haidar. Pertanyaan saya, wah, ada 4 nih. 1, pasang di mana? Kedua, pasang sendiri atau dipasangkan? Ketiga, biayanya yang diperlukan berapa? Terus keempat, menurut Bang Gredi, yang cocok untuk lingkungan Indonesia itu kecerahannya berapa Kelvin? Terima kasih. Oke, nomor 1, pasang di mana? Di mana aja bisa gitu. Mau di parkiran mall, mau di pinggir jalan gitu. Bisa gue ganti lampunya karena memang gampang banget. Terus kedua, pasang sendiri atau dipasangkan? Pasang sendiri bisa. Kalau misalnya perlu bantuan orang ya panggil temannya aja, gampang kok. Terus ketiga, biaya yang diperlukan berapa? Ya itu tadi doang ya, karena pasang sendiri harga barangnya aja 2,1 juta. Terus yang keempat, menurut Bang Gredi, yang cocok untuk lingkungan Indonesia itu kecerahannya berapa Kelvin? Terima kasih. Jadi Indonesia itu kan gede ya, nggak bisa digeneralisir gitu sih menurut gue. Jadi ada yang tinggal di pegunungan berkabut gitu ya, sama ada yang di perkotaan aja gitu, yang ringan-ringan lah, karena udah dibantu sama lampu jalanan juga. Kalau misalnya di kota aja gitu, yang jalanan juga udah dicahayain sama lampu, itu pakai yang 5.000 sampai 6.000 itu nggak apa-apa gitu. Jadi warnanya putih-putih itu nggak apa-apa, supaya kelihatan elegan juga gitu, tapi fungsional. Nah, kalau misalnya dipakainya di daerah yang kabut pergunungan gitu ya, memang itu lebih bagus pakai yang 3.000-an, 3.000 sampai 4.000 Kelvin gitu, supaya warnanya kuning. Kalau misalnya kuning itu lebih bagus buat nembus kabut ataupun hujan gitu ya. Nah, terus ada juga yang sering pakai mobilnya tuh di perkotaan iya, di pergunungan iya. Kalau menurut gua itu nggak apa-apa pakai lampu utama yang 5.000 sampai 6.000K, nggak apa-apa, tapi tambahin fog lamp. Fog lampnya 3.000-an Kelvin nih. Nah, gue juga rencana ke depan fog lampnya kayak pengen nih ganti warna kuning gitu sih. Selain kelihatan JDM look, tapi fungsional juga gitu. Nah, oke, sesi tanya jawabnya kira-kira segitu aja. Sekarang gue pengen tunjukin performanya di malam-malam tuh kayak gimana gitu. Ini hasil yang gue setting sih, tapi gue masih merasa sebenarnya agak sedikit ketinggian. Nanti kayaknya bakal gue turunin lagi sedikit gitu.
Oke teman-teman, jadi gitu aja video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, tekan tombol lonceng supaya langsung masuk notifikasi baru ke HP kalian. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah.